Oke, kita mulai ya. Oke, jadi ini adalah materi yang sudah lama ya, sejak sejak kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu saya membahas materi tentang bongkar soal seperti ini. Nah, sekarang banyak yang menanyakan di grup ya. Barangkali teman-teman di sini belum pada gabung ke grup. Jadi kita ada grup, grupnya namanya grup dosen desain, grup WA. Nah, di situ kita membahas tentang strategi uh, SNBP, SNBT, khususnya portofolio desain ya dan seni rupa. Kali ini kita akan membahas tentang bongkar soal ya. Jadi karena banyak teman-teman yang di SMA-nya itu nggak ada background desain, nggak ada background seni gitu ya, sehingga pada banyak yang bertanya-tanya. Saya kemarin sempat menghitung berapa sih jumlah yang mendaftar SNBP, SNBT gitu ya. Nah itu ternyata tahun lalu itu ada yang milih itu ada 16.000 ternyata gitu ya. 16.000 kalau misalnya semuanya milih pilihan satu pilihan kedua ya rata-rata paling ada 8.000 peserta. Nah bayangkan aja 8.000 peserta tapi eh, nggak punya background ya, nggak punya apa pengetahuan sebelumnya. Ya mungkin ada yang bimbel tapi bimbel itu berapa sih ya. Nah disitulah saya punya ide kenapa nggak saya bikin channel ini ya, channel untuk edukasi ya, untuk adik-adik yang sedang menempuh portofolio tes portofolio SNBP SNBT ini. Sorry ya saya agak susah menjelaskan mengucapkan SNBP SNBT karena biasanya namanya SBMPTN SNMPTN. Oke, sebelum kalian apa nyimak ya, mungkin saya kenalkan dikit ya tentang channel ini. Jadi channel ini kalian nanti bisa scroll-scroll ke bawah ya. Ke bawah itu ada banyak sekali tutorial-tutorial tentang membuat portofolio gitu ya. Namun yang terakhir-terakhir ini saya nggak update di YouTube ya, tapi saya update di Udemy ya. Nanti silakan kalian bisa cek di sini ya. Nanti akan saya buat ini ya, apa namanya, previewnya. Disitulah saya share tentang tutorial-tutorial membuat portofolio ya. Lalu ada juga strategi-strategi ya. Di situ juga ada kita membahas karya-karya yang masuk tahun lalu ya, ada yang dari ITB, UNS, ISI ya, ITS ya, ITERA juga ada ya, UPI juga ada. Nanti silakan kalian bisa cek di materi-materi sebelumnya ya. Itu baru itu buat yang baru gabung. Kenapa? Karena channel ini uh, musiman ya. Setelah saya lihat grafiknya itu ternyata enggak nggak konstan gitu. Jadi kalau ini ramenya paling sekitar bulan-bulan ini. Ya ini bulan apa ini? Bulan Februari, paling ya Februari nanti sampai Juni rame itu. Setelah itu sepi. Gitu. Dan memang saya bukan YouTuber ya, bukan kayak Atta Halilintar gitu ya. Saya sehari-hari ngajar, dosen, lalu saya juga sekarang sedang lagi S3. Ini saya online ini saya dari Polandia. Bagi kalian yang baru tahu ya. Terus juga saya juga ada sosmed ya, sosmednya di Instagram, TikTok, Twitter, dosen desain channelnya ya, atau akunnya dosen desain. Kalian nanti search kerja dosen desain atau Wali Hadi, nanti kalian bisa menemukan di sana ya. Lalu oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, nyalakan loncengnya, share, komen ya. Nah, itu standar apa namanya kodenya atau apa ya, mantranya di YouTube itu harus seperti itu. Jadi biar nanti kalian dapat informasi-informasi terbaru. Oh ya, saya juga share nanti informasi tentang kuliah di luar negeri misalnya. Karena saya sekarang lagi di Polandia, dan saya juga di Jerman. Dan nanti sebentar lagi saya akan ke Albania sama ke Italia gitu. Barangkali kalian nanti juga ingin tahu informasinya bagaimana kuliah-kuliah di Eropa. Nanti saya juga akan ada share beberapa konten-konten gitu ya. Oke, saya akan mulai membahas tentang strategi ya, atau bongkar soal SNBP portofolio ya. Oke.
Oke, ini adalah soal yang kalian dapatkan ketika kalian sedang mengerjakan SNBP ya. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali. Apakah nanti SNBP sama SNBT itu soalnya sama? Kalau tahun lalu pengalaman itu hampir sama soalnya ya. Jadi misalnya sebelumnya itu soalnya SNBP-nya soalnya itu tentang nyanyi dangdut, apa namanya konser musik dangdut. Lalu SNBT-nya konser musik pop, ya paling seperti itu. Ya. Nah, ini adalah penampakan soalnya. Nanti kalian bisa download sendiri. Karena ini sudah waktu yang sudah mepet, saya pikir kalian sudah pada tahu ya seperti apa. Bedanya dengan tahun lalu, di sini nggak ada gambar imitatif ya, atau still life-nya nggak ada. Sekarang fokus di gambar naratif. Nah, ini adalah soal ceritanya. Nah, jadi bedanya yang dulu sama yang sekarang, kalau dulu kan 2 minggu untuk menjawab, untuk mengerjakan 3 karya kan ya. Nah, sekarang tinggal 2 karya. Artinya lebih enteng sekarang, tapi bebannya soalnya lebih banyak kontennya di sini, gitu ya. Saya nggak bilang sulit atau gampang, itu tergantung ya, karena kalaupun sulit ya sulit semuanya se-Indonesia ya. Kalau misalnya gampang ya ya gampang semua se-Indonesia gitu. Tapi kenyataannya di sini lebih banyak apa detail-detail yang harus ditampilkan. Kalau sebelumnya cuman gambarlah konser musik gitu udah gitu ya. Kalau di sini sudah detail, gambarlah cerita rakyat Timun Mas dan sebagainya ini ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana strateginya ya membuat portofolio agar agar sesuai dengan kriteria, gitu ya. Nah, jadi eh, selama ini kan balik lagi saya di pembahasan di awal tadi bahwa portofolio itu atau persiapan desain ini nggak diajarkan di SMA, sehingga semuanya itu hanya meraba-raba, hanya mengira-ngira, hanya menanyakan aja ke kelasnya misalnya sebelumnya dulu yang goal seperti apa, yang berhasil seperti apa, gitu ya. Nah, tapi banyak sekali juga informasi-informasi yang saya kolek ya, yang saya dengarkan itu banyak yang simpang siur, gitu ya. Nah, disitulah karena saya sebagai dosen ya, tapi sekarang saya sedang studi dan saya juga pernah pengalaman menjadi tim penilai ya. Jadi di sini saya ingin meluruskan aja, meluruskan, tapi bukan membocorkan ya, karena nggak boleh ya kita membocorkan. Kenapa? Karena ya memang uh, ini ujian, ini apa istilahnya itu seleksi ya. Kita akan mencari bibit-bibit unggul gitu ya. Kalau nanti saya bocorkan, nanti nggak jadi dapat bibit unggul lagi gitu ya, karena tujuannya seperti itu. Oke, balik lagi ke soal. Jadi ini adalah soalnya ya. Ini detailnya nanti silakan dilihat lagi, atau nanti kalau kalian masih bingung silakan tanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Barangkali, oh ya, di grup kita itu sampai hari ini ada 600 lebih, ya, hampir 700 gitu ya. Nah, sementara kalau saya lihat peserta itu ada berapa tadi? 8.000 misalnya. Artinya itu hanya sepersekian dari semua peserta gitu ya. Sehingga dengan YouTube ini saya harap nanti teman-teman dapat manfaatnya gitu ya. Jadi teman-teman yang di luar grup itu bisa dapat manfaatnya. Tapi kalau kalian mau gabung di grup silakan aja, nanti saya share di kolom komentar nanti atau di deskripsi ya. Oke, ini adalah tampilan dari soalnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di SNPMB ya, di websitenya ya, di Kemendikbud ya. Nah, detailnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke soal ke pembahasan atau membongkar soalnya. Oke, ini nah, ini sebentar, tes. Oke, ini karena saya menggunakan dua device, jadi suaranya kejar-kejaran ya. Oke, jadi ini saya membuat semacam simulasi ya. Jadi ini semacam apa istilahnya itu form yang saya buat berdasarkan proses penilaian ya, kriteria penilaian. Namun ini saya disclaimer dulu ya bahwa ini nggak persis ya, tapi ini lebih lengkap dibandingkan kriteria penilaian. Ya, artinya misalnya kalau
di ujian itu kan biasanya kan dikasih materinya 100 gitu ya. Ternyata yang keluar cuma 10. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buat lebih banyak lagi ya. Apa? Biar nanti kalian bisa belajar dari sini. Lebih lengkap dan tidak sama. Kata-katanya juga saya ganti ya. Apa namanya? Intinya biar apa? Biar kalian nanti bisa lebih dari kriteria atau lebih dari target yang diinginkan oleh panitia ya. Oke, kita sekarang ke soalnya. Nah, ini oh ya, baik lagi. Saya jelaskan dulu. Jadi, ini saya buat berdasarkan itu. Nanti kalau misalnya kalian butuh ini nanti akan saya upload ya. Kalian jangan sampai skip video ini nanti karena di belakang nanti akan saya kasih tahu di mana kalian bisa dapatkan materi ini. Ini free. Kalian nanti bisa boleh dapatkan ini. Buat kalian yang belajar sendiri juga bagus. Kalian yang bimbel juga nanti kalian juga bisa menggunakan ini. Kasih tahu ke pengajarnya ya, ke kakak-kakaknya ya. Kebanyakan juga kalau di beberapa bimbel juga mahasiswa saya ya. Nah, nanti saya akan share ke mahasiswa ini kalau barangkali ada murid-muridnya butuh sheet ini ya. Saya namakan portfolio creative brief ya. Jadi kalau nanti kalian jadi desainer, biasanya ada yang namanya creative brief, itu adalah acuan untuk mendesain. Sebelum mendesain harus membuat creative brief dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kriteria ya. Kriteria ini oke, sebentar dari atas dulu. Ini adalah soalnya, lalu di sini ada namanya, kalian nanti bisa ini sendiri, nih, isi sendiri, termasuk soalnya. Ini juga nanti kalian bisa kopas sendiri karena ini bisa dipakai juga untuk tahun depan misalnya. Dan ini juga saya menilai sudah dari tahun berapa ya? 10 tahun lebih lah saya menilai seperti ini dan rata-rata ya seperti ini ya. Kadang yang misalnya ini katakanlah ini tuh 100 soal ya paling ya 10 yang ini, 10 yang ini, 10 yang ini, kira-kira kriterianya seperti itu. Enggak selalu fix sama, tapi ini lebih dari itu saya ini semuanya. Ya, saya rekap semuanya. Nah, oke, ini tadi nama itu udah ya. Nah, sekarang kriterianya. Kriterianya ada 1, 2, 3, 4. Sama, ini juga enggak persis ya, tapi saya rumuskan aja agar mudah diingat ya. Kita cukup membacanya IKET atau disingkat IKET ya. Intelektual, kreativitas, estetika, sama teknik. Jadi 4 hal itu yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian kejar untuk dapat skor setinggi-tingginya ya. Nah, I-nya intelektual. Intelektual itu terdiri dari 5 poin ya. Kreativitas juga 5 poin atau 5 konsep. 3 juga ada 3 konsep, 4 juga kriteria teknik juga ada 5 konsep ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama kita akan membahas tentang intelektual. Intelektual itu apa sih? Intelektual itu adalah kecerdasan. Jadi universitas itu lagi mencari calon mahasiswa yang cerdas ya. Tapi cerdasnya beda. Cerdasnya bukan dengan pelajaran seperti biasa. Karena pelajaran sudah ada kan di bagian sendiri. Misalnya nilai rapot seperti itu. Nilai rapotnya berapa? Atau nilai UTBK misalnya. Nah, itu sudah ada. Di situ ada skolastik ya kalau nggak salah ya. Nanti kalian lebih tahu ya, karena saya bukan bidangnya di situ. Nah, ini lebih kecerdasan visual, kecerdasan kreatif seperti itu. Jadi kayak misalnya orang mau pinter mesin harus tahu tentang apa misalnya fisika, ya kan? Jadi ilmunya sebelum mesin harus tahu fisika. Ini juga gitu. Ilmunya desain sebelum mendesain itu adalah ilmunya menggambar atau ilmunya spasial, ya. Jadi kecerdasan terhadap sebuah gambar atau visual gitu. Nah, ini adalah metode ini adalah untuk mengukur bagaimana kecerdasan kalian dalam membuat desain atau basic desain, ya. Nah, pertama kita baca soal dulu, ya. Misalnya di sini buatlah gambar suasana kejadian kisah dari cerita rakyat Timun Mas yang menggambarkan tokoh Timun Mas sedang dikejar-kejar raksasa berbentuk robot yang akan memakannya dengan latar hutan dan rumah penduduk yang porak-poranda serta kondisi para penduduk yang berlarian akibat dihantam raksasa. Nah, dari soal ini kita harus bisa menjawabnya dulu, ya. Misalnya, gini mas ya, poin-poin ini adalah checklist ya, checklist yang harus kita
kita penuhi. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat soal ini, berarti bagaimana kita menjawabnya? Pertama, di sini ada pertanyaan, buatlah gambar suasana kejadian kisah dari cerita rakyat Timun Mas. Ya. Jadi jawabannya apa? Kita harus menggambar cerita rakyat Timun Mas. Itu ya. Nah, jadi kita harus pastikan dulu bahwa saya gedein lagi. Kita pastikan dulu bahwa nanti kita harus membaca dulu cerita Timur Mas seperti apa. Ada cerita apa di sana. Jangan sampai kita nggak baca itu langsung gambar. Kita nanti nggak tahu apa yang ada di situ. Memang tujuannya soal itu, tujuan soal ini memang biar kita nanti belajar. Disitulah intelektual. Kita belajar sejarah, kita belajar tentang apa namanya budaya. Seperti itu. Maka kita harus menjawab soal, maka karya kita nanti harus cerita rakyat Timun Mas, jangan sampai yang lain. Ya, nah itu juga ada di grup itu. Wah saya, Pak, ganti dinosaurus. Gitu. Dinosaurus sama robot sama raksasa itu beda. Gitu. Jangan main-main di situ ya. Jadi maksudnya dinosaurus itu ya beda, bentuknya itu binatang melata. Itu. Dia bukan robot, dia bukan raksasa. Raksasa ya raksasa. Kita harus bisa apa ya? Jadi itulah intinya intelektualitas itu di situ. Ditanya A ya jawabannya harus A. Saya tanya A jawabannya B. Dan itu banyak bikin dinosaurus, bikin apa Godzilla, begitu. Itu monster, bukan robot itu. Bukan bukan raksasa yang dimaksud, bukan bagian dari cerita Timun Mas. Gitu ya. Oke. Jadi kita harus belajar dulu Timun Mas ini. Lalu what ya. Oke, lalu konsep kedua adalah kita harus namanya ini gambar suasana, kita harus paham tentang soal cerita ya. Nah, untuk membedah cerita Timun Mas ini, kita harus tahu 5W plus 1H-nya. Ya. 5W plus 1H, ya ini what, who, when, where, why, sama how. Ya, 5W plus 1H. Ya. Nah, kita sekarang ke what-nya dulu. What-nya apa? Ya. Ada apa aja di sana? Ya. Bentar, saya juga. Oke, what-nya apa? Ada apa aja di sana gitu? Ada apa misalnya? Yang disebutkan di situ ya, kita bisa lihat dari yang disebutkan di situ, di sana ada robot, ada Timun Mas, ada rumah. Oke, mungkin what itu bukan siapa ya, tapi apa. Jadi ada robot, ya, ada rumah, ada hutan, ada pohon, kan ada tanaman, ya tanaman-tanaman ya. Ada apa lagi misalnya? Ada kerusakan ya di situ ya, menggambarkan rumah yang porak-poranda ya. Nah, jadi berarti ada puing-puing. Nah, terus who-nya siapa? Ada Timun Mas. Ya, Timun Masnya. Ada Timun Mas. Ya, Timun Mas itu orang. Ya. Kemudian ada penduduk. Nah, berarti kan di sini salah kalau kita cuma gambar Timun Mas saja. Ya, salah kalau gambar robot aja. Gitu ya. Atau raksasa. Nah, jadi ini raksasa berbentuk robot. Ya. Mungkin raksasa itu saya masukkan di Word aja ya. Kemudian when-nya kapan? Ya, nah ini when ini kita yang harus bisa merumuskan sendiri. Mau kejadiannya siang, pagi, sore, malam, ya. Nah, nanti pasti akan ada konsekuensi. Tapi kita harus bisa menentukan ini tuh sedang apa. Artinya penilai itu harus bisa apa namanya, membaca idemu. Ini kamu sedang gambar suasana malam, suasana siang, pagi, ya. Atau bisa juga suasana hujan, gitu ya. Misalnya saya di sini buat malam, gitu ya. Nah, malam sedang badai. Nah, kira seperti itu. Lalu hujan, nah, hujan dan badai. Kan ini kan yang soal cerita itu harus seperti itu, harus ada sesuatu yang bisa kalian tawarkan sebagai sebuah cerita. Jangan cuma orang diem gitu. Ada juga yang pernah juga membuat seperti itu. Orang diem 1, 2, 3 itu bukan suasana, gitu ya. Nah, di sinilah yang perlu kalian pahami. Where, di mana? Ada di hutan. Hutan dan rumah penduduk.
dan perkampungan ya mungkin ya. Nah, ini ada rumah penduduk ya, di sini ada kata-kata rumah penduduk ya. Ntar ini saya geser dulu, ada videonya ada di situ. Oke, rumah penduduk ya, satu rumah penduduk aja, perkampungan atau perumahan penduduk. Nah, why? Kenapa? Kenapa kok ada kejadian itu? Karena ada robot mengejar timun mas. Kan buat timun mas sedang dikejar-kejar ya. Jadi mengapa? Karena ada robot yang sedang mengejar timun mas sehingga banyak rumah penduduk porak-poranda. Nah, itu. Nah, jadi kita harus bisa menjabarkan seperti itu. How? Bagaimana gitu. Nah, setelah ada why itu kan mengapa ya? Kenapa ada itu alasannya? Nah, sekarang bagaimana setelah ada itu? Nah, ketakutan apa ya? Banyak penduduk berlarian, ketakutan, mencekam. Nah, di sini kan kita sudah bisa membayangkan sebuah cerita kan ya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, alasannya, lalu bagaimana suasananya. Nah, dari sini kita harus bisa menampilkan sebuah karya agar penilai nanti bisa menangkap apa yang kalian sampaikan ini. Ya, jangan sampai nanti kehilangan salah satu ini. Ya, misalnya nggak jelas ini who-nya siapa gitu. Timun Mas atau siapa? Penduduk. Penduduk ini penduduk yang mana? Timun Mas yang mana gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke jumlah objek. Nah, di gambar suasana itu bukan menggambar satu orang. Ya, nanti di simulasi akan saya jelaskan ya bagaimana dengan satu orang itu gitu ya. Makanya nanti ikutin terus ya video ini. Gambar suasana itu paling tidak lebih dari 5 ya. Paling tidak biar kelihatan ada suasana, misalnya suasana tambal ban ya. Kalau cuma ada satu orang nambal ban, maka ya itu belum suasana, itu masih gambar orang nambal ban. Tapi ketika ada suasana tambal ban yang rame karena ada orang berantem. Nah, itu kan beda ya, itu namanya suasana berantem di tambal ban. Nah, untuk berantem berarti ada tukang tambal bannya, ada dua orang berantem, ada orang melihat, nah, dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita harus bisa merencanakan dulu, membuat konsep dulu, nanti visualisasinya minimal ada 5 orang. Nah, paling nggak seperti itu. Nah, sekarang suasananya kira-kira seperti apa ketika ada kejadian seperti itu. Kita harus bisa menggambarkan suasana yang mencekam misalnya. Nah, mencekam, menakutkan, porak-poranda. Ini sama dengan atasnya nggak apa-apa ya, karena ini tuh masuk penilaian. Nanti itu ada penilaian di sini. Maka kita harus bisa menggambarkan ini semuanya agar juri nanti bisa memberikan nilai itu, memberikan skor di situ. Porak-poranda, panik, ya, menakutkan. Oke, nanti silakan kalian bisa nambah sendiri. Ini hanya pancingan aja ya. Kalian nanti bisa membuat kreativitas kalian sendiri. Interaksi, ya. Interaksi itu seperti apa? Jadi di suasana itu nggak mungkin ada orang banyak yang berkumpul lalu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Orang di apa misalnya di warung aja dia berbicara, dia ngomong, ya. Dia berinteraksi dengan satu sama lain. Apalagi ini sesuatu yang porak-poranda. Jadi interaksinya seperti apa? Kejar-kejaran. Nah, berarti ada yang mengejar, ada yang dikejar, ya, ada yang terjatuh, ada yang terlempar, ada yang terinjak, ya, ada yang teriak. Nah, itu interaksi. Gitu. Lalu interaksi itu juga macam-macam. Ada interaksi manusia dengan manusia. Ya, misalnya ada yang saling menggendong, gitu ya. Ada yang menggendong. Nah, misalnya ada anaknya lari, ada anaknya ikut lari, ada anak kecil gitu ya, digendong oleh bapaknya atau ibunya. Nah, itu juga interaksi antara
dua manusia, ya. Antara yang dikejar dengan yang mengejar itu juga harus ada interaksi. Interaksinya apa? Satunya menakuti, yang satunya ketakutan, seperti itu, ya. Kejar-kejaran, ketakutan, dan juga interaksi manusia dengan benda, ya. Jadi misalnya apa? Orangnya sedang pegang pacul gitu ya, bawa pacul, nah, misalnya seperti itu. Ada juga interaksi dengan lingkungan, ya. Interaksi dengan lingkungan itu misalnya apa? Dia sedang berlari di atas rumput, ya, atau di atas semak-semak. Maka dia kan berinteraksi, tingginya semak itu segimana, semaknya ketika dia diinjak itu dia jadi rusak atau enggak. Nah itu adalah bagian dari interaksi dengan lingkungan, ya. Nah ini kalian harus, teman-teman di sini harus bisa menjawab semuanya, ya. Nah kemudian kita ke kriteria kedua, yaitu kreativitas. Nah ini juga saya bahas di IG saya. Kalau kalian ikutin di IG saya buat pendek-pendek, ya. Memang sekarang saya lumayan sibuk, jadi saya nggak bisa membuat sepanjang ini. Tapi ini saya pikir ini yang paling penting, ya, untuk jadi kalian jadikan pegangan. Jadi saya jelaskan juga di reel saya, kalau kalian sudah pernah lihat. Jadi kreativitas itu memang tuntutannya adalah kita kreatif, ya, idenya gila, ya, yang aneh, gitu ya, yang nggak bisa dibayangkan oleh orang. Tapi penilai harus punya kriteria, ya, nggak boleh misalnya subjektif misalnya. Oh menurutku si A ini karyanya bagus, ini kreatif ini, gitu. Lalu si B bilangnya oh enggak, biasa aja, gitu. Nah, itu nggak boleh. Penilaian harus fair. Satu Indonesia harus sama semuanya, gitu. Sehingga disinilah kita perlu tahu tentang kriteria penilaian itu, gitu. Nah, kriteria dari kreativitas itu seperti itu. Seperti apa? Jangan sampai nanti kita terlalu liar memikirkan tentang kreativitas sehingga malah nggak dapat skor, ya. Ya contohnya misalnya yang sebelumnya, yang dulu itu pernah ada soalnya itu superhero misalnya. Gambarlah superhero, soalnya seperti itu kan. Lalu di karyanya nggak ada superhero-nya, gitu. Lalu saya tanya sama anaknya, ini superhero-nya mana? Ini kan kreatif Pak, ya. Kita harus bisa membayangkan yang aneh-aneh, gitu. Saya adalah superhero-nya Pak. Dia cuma kelihatan tangan seperti ini. Nah ini selalu dia mengeluarkan semacam apa? Power, gitu ya. Semacam power yang membuat orang bisa lumpuh semuanya. Nah, dia bilang superhero-nya adalah saya, gitu. Ya nggak dapat nilai nanti. Kenapa? Karena kriteria kreativitasnya nggak sampai seperti itu, gitu. Artinya kita harus tahu bahwa apa yang nanti dinilai oleh penilai atau juri, ya. Jangan sampai kreativitas seenak kita, gitu. Karena kalau misalnya contoh tadi, mana juri peduli itu kalau kamu itu adalah superhero-nya, gitu. Nggak terlihat sama sekali, hanya tangannya seperti ini. Itu nggak menggambarkan sebuah superhero, gitu. Sementara soalnya tuh wajib memunculkan superhero. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, ikutin aja sesuai itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kreativitasnya di mana? Nah, disinilah baru kita akan bedah. Kreativitas itu di proses ini ada 5 hal ini, ya. Kembali lagi saya jelaskan lagi bahwa ini nggak mutlak. Ini setiap tahun bisa berubah-ubah, berganti-ganti. Mungkin ya tahun ini bisa berubah lagi, bisa berubah lagi, gitu. Tapi pengalaman saya dari dulu sampai sekian, sampai sekarang, ya, menilai itu ya kira-kira ya kurang lebih gak jauh-jauh dengan ini, gitu ya. Nah, pertama yang mereka nilai adalah ragam objek. Artinya kalian harus bisa menggambarkan ragamnya apa aja. Misalnya, ya, ragam manusianya. Misalnya penduduknya. Penduduknya pasti kan ada yang tua, ada yang muda, ya kan? Ada yang tua, muda, ada yang anak. Ada cowok, ada juga yang cewek, ya kan? Ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Ada apa kalau ada apa misalnya? Pemimpin itu apa sih istilahnya? Pokoknya ada leader, bukan leader ya. Nah, misalnya kalau soal ini ya misalnya ya berarti harus ada lurahnya, ada rakyatnya, misalnya seperti itu, ya.
ada yang apa lagi ya? Ada security, ya, ada prajurit. Nah, kalau latarnya dia latar di zaman dulu ya misalnya, ya. Nah, berarti ini adalah bagian dari ragam objek utama tadi. Objek utama harus menggambarkan itu. Gitu ya. Nah, lalu ragam pelengkap. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan kreativitas. Bagaimana cara menilai kreativitas yang objektif ya, bukan ngawur ya, bukan kreativitas seenak kalian sendiri. Gitu. Nah, paling enggak, dan ini berlaku dari dulu sampai sekian. Sekarang keragaman itu mutlak harus ada. Kecuali kalau soalnya adalah gambarlah apa misalnya 10 orang tentara, pasti sama karena 10 orang tentara sedang baris, pasti kan sama orangnya, nggak beragam gitu. Namanya tentara. Kalau gambarlah pasar, pasti beragam. Gambarlah konser, gambarlah penduduk, pasti beragam. Ya. Kalau tadi objek utamanya karena manusia ya, objek pelengkapnya apa agamnya? Misalnya pohonnya, ya ada pohon yang dikotil, apa dikotil itu? Pohonnya mangga, termesi dan sebagainya gitu ya. Ada yang monokotil, apa misalnya? Ada apa? Kelapa gitu ya. Terus ada juga yang rumput, ya. Ada yang perdu, ada yang apa namanya itu? Pisang, ada yang oke ini dari pohonnya ya, binatangnya ya. Namanya di hutan ya. Berarti ada monyet, ada ular, ada burung, apalagi ada tokek, ada laba-laba, ada apa lagi? Ada semak-semak. Nah itu flora dan fauna ya itu. Lalu ada rumah, oh ya rumah belum kita sebut ya. Ada rumah yang berserakan, itu adalah ragam pelengkap. Jadi suguhkan juri itu kreativitas kalian dengan cara seperti ini. Dengan ketika kalian lihat gambar itu, misalnya kemarin di konser dangdut itu ya pasti ya mulai ada tukang becaknya, ya ada satpamnya, ada kameramennya, ya. Kemudian ada kucingnya, ada kucing yang berlarian, gitu. Ada sampah di mana-mana. Gitu. Nah itulah dinilai dari kreativitas. Ya. Kemudian viewpoint. Nah, viewpoint juga penting ya. Kalian harus bisa menggambarkan ini tuh dilihatnya dari mana. Gitu. Misalnya ada juga kemarin misalnya gambarnya dari HP. Ya. Jadi misalnya sebuah konser tapi dilihat live dari Instagram misalnya. Berarti kan viewpointnya dari mana? Dari HP. Gitu. Ada juga waktu banjir ya, waktu apa namanya soal banjir 2 tahun yang lalu, itu viewpointnya dari mana? Dari dalam mobil. Jadi ada orang dalam mobil, kelihatan ada kacanya gitu, dia melihat keluar, nah di luar itu ada banjir gitu. Jadi viewpointnya dari mana? Dari dalam mobil. Gitu. Nah sekarang kalau soal ini kira-kira viewpointnya dari mana? Misalnya dia dilihat dari dalam rumah warga, nah, kan bisa juga. Atau dalam di antara semak belukar kan bisa juga kan, misalnya ada orang peristiwa si apa namanya seniman itu takut ya, dia sembunyi di balik daunan gitu, sehingga ketika dibuka ini kelihatan. Nah, ini jadi kan nanti objeknya itu ada kayak daun-daun sekitarnya, ada ranting-ranting kayak gitu. Artinya apa? Dia itu viewpointnya dia dari dalam semak-semak, atau misalnya dari atas apa namanya atas bukit, wah kelihatan semuanya di bawah gitu ya. Nah itu adalah viewpoint dari semak-semak. Oh ya ini nggak harus semuanya ada ya. Misalnya kalian nanti mau munculkan, oke saya dari dalam warga aja. Berarti kan nanti kan ada frame pintunya atau jendelanya. Orangnya lihat dari balik jendela, gitu ya. Kalau semak-semak berarti ya ini harusnya ini salah satu ya. Misalnya mau dari rumah warga pasti beda lagi dengan yang dari semak-semak, gitu ya. Atau dari dalam gerobak atau dari dalam apa misalnya delman atau cikar gitu ya, atau dari HP gitu kan bisa juga, karena ini kan settingnya sebenarnya yang mau dimainkan sama pembuat soal itu kan setting masa lalu tapi ada robot itu kan biar kalian bingung ya, ini sebenarnya mau setting
lama atau sesuatu yang sekarang gitu. Disitulah kreativitas kalian nanti yang diuji. Gitu. Imajinasi kalian seperti apa. Bisa juga misalnya dilihat dari HP, lalu cerita itu adalah augmented reality. Gitu, misalnya. Oh iya, ada juga yang agak nyeleneh. Ada yang nanya, Pak, boleh nggak kalau Lego gitu? Ini, mungkin saya kasih ini dulu bahwa saya nggak akan menjawab boleh atau tidak boleh ya gitu. Karena menurut saya itu nggak mendidik gitu. Saya lebih senang memberikan kalian pancingan aja gitu, atau boleh atau enggaknya. Misalnya ada yang bilang saya mau bikin bentuknya Lego gitu. Saya nggak bilang jangan gitu. Ya coba pikirkan apakah di soalnya itu disuruh membuat Lego gitu. Takutnya nanti antara cerita rakyat dengan Lego itu sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kalau ternyata kalian bisa menyambungkan dan juri nanti bisa menilai dengan baik, itu ya bagus gitu. Jadi itulah jawaban saya. Jadi apa namanya? Itulah kira-kira saya saya menjelaskan, saya ini kalian ya, jangan sampai nanti apa ya, memberi pemahaman kalian, jangan sampai kalian itu hanya apa ya, kayak mengerjakan sesuatu kalau iya dan kalau enggak ya gitu loh. Gitu. Karena bukan saya yang nanti yang akan berkarya, tapi kalian. Gitu. Saya harus tetap mengajarkan kalian agar tetap kreatif. Gitu. Bukan mendoktrin kalian misalnya, ya jangan ini, jangan itu, jangan itu. Gitu. Nah, itu nggak mendidik namanya gitu. Jadi kalau kalian nanti tanya di kolom komentar, pasti ada yang kayak gitu. Kalau gini boleh nggak Pak? Kalau ini boleh nggak Pak? Gitu. Banyak kan nggak saya jawab ya seperti itu. Karena sebenarnya sudah ada tulisannya, sudah ada aturannya. Gitu. Boleh nggaknya itu ada di situ. Gitu ya. Dan saya juga bukan panitia. Kalau saya nanti membolehkan nggak membolehkan ternyata salah, nanti malah kata Pak Waluyo gitu. Pak Waluyo itu siapa? Bukan panitia, bukan siapa-siapa gitu. Gitu ya. Jadi kalian latihan berpikir ya. Oke, sampai di mana tadi? Oke, key point ya. Dari semak-semak, dari dalam delman, dari HP ya, dari HP, dari TV, nah itu, dan sebagainya. Nanti imajinasi kalian lah ini yang akan dicari sama si penilainya. Tapi jangan sampai keluar dari aturan ini. Ya. Focal point, ya. Focal point itu apa? Focal point itu adalah fokus, ya. Fokusmu yang mau digambar di apanya? Ya, misalnya, apakah fokusnya di robotnya? Boleh. Fokusnya di timun masnya? Boleh juga, ya. Tapi jangan sampai fokusnya di luar cerita. Ya, misalnya ceritanya timun mas ini tiba-tiba kalian cerita sendiri bahwa ada pohon tumbang. Ya, sama-sama hutannya ada pohon tumbang, lalu yang apa namanya, ya kelihatan malah pohonnya, sementara timun masnya malah nggak kelihatan. Nah itu salah. Ya saya nggak bilang salah ya. Tergantung gimana cara menggambarkannya. Tapi nanti dinilai intelektualitas otomatis akan kurang. Kenapa ya? Karena bukan itu yang diinginkan. Gitu. Artinya ini harus kita beri tulisan di sini agar nanti kita ingat apa yang harus kita gambar itu harus sesuai dengan apa yang dinilai nanti, gitu ya. Oke, kemudian visual effect. Nah, visual effect ini efek-efek apa yang akan kalian munculkan? Misalnya efek apa misalnya? Hujan. Nah, efek asap, efek petir. Nah, kan berarti kalau ada petir berarti kan semuanya kan pas ada petir detik itu juga berarti kan semuanya kan ada terang gitu ya. Gelap tapi tiba-tiba terang gitu ya. Efek hujan apa? Bajunya kebasahan kuyup, basah kuyup, rambutnya apa namanya? Basah ya. Nah, terus apa namanya? Tanahnya banyak genangan. Itu. Itu adalah visual effect yang perlu juga dimunculkan gitu. Biar apa? Biar lebih ceritanya nanti lebih mendukung. Gitu. Asap ya misalnya ketika dirusak sama apa si raksasanya tadi, misalnya ada orang yang sedang menanak nasi gitu ya. Di situ ada apinya, lalu karena dipukul jadinya asapnya apinya semakin membesar, lalu membakar rumahnya misalnya seperti itu.
Berarti kan ada efek asapnya, ada asap di mana-mana. Ada orang dikepung dengan asap, sehingga nanti mungkin nggak semua badannya kelihatan semuanya, gitu, karena tutup asap. Ya. Nah, kreativitas sudah, sekarang estetika. Ya, estetika itu apa? Nah, ini juga ya, jangan dipikir estetika itu adalah keindahan aja. Gitu. Keindahan itu nggak bisa dinilai. Ya, di sini penilai sama se-Indonesia, ya, penilai se-Indonesia beda-beda, tapi harus punya parameter yang sama. Yang dimaksud dengan estetiknya seperti apa? Ya. Nah, misalnya kalau garis, garis jangan berbulu, harus tegas, harus bersih. Ya, apalagi jangan ragu-ragu, karena itu mempengaruhi estetika. Ya. Bagus enggaknya itu bisa kelihatan dari garisnya itu. Kemudian bidang. Ya. Nah, bidang itu misalnya ketika kalian menggambarkan sebuah lingkaran, ya, maka ya harus benar-benar kelihatan lingkarannya. Ya. Atau misalnya segitiga, ya, rumahnya. Ya, rumahnya kan ada, mungkin ada bagian segitiganya, maka ya bidangnya itu harus benar. Gitu. Oh, ini segitiganya benar. Gitu. Jangan sampai nanti penilai itu nanti akan melihat, wah ini orangnya nggak bisa gambar segitiga ini. Dari mana tahunya? Itu lihat ini apa? Gambar rumahnya itu nggak sempurna gitu. Masa segitiganya kanan kiri nggak sama gitu. Ya. Jadi bidangnya dilihat dari situ. Kemudian di robotnya, nah, robot kan juga bisa dilihat. Oh ini kok apa namanya, robotnya aneh ya, kayak nggak ada. Oh, hilang. Robot, ya, rumah, nah, itu kan kelihatan bidang-bidangnya. Ya. Tahu ya bidang, ya bidang itu misalnya lingkaran, segitiga, persegi panjang, ya, persegi, trapesium, jari genjang. Nah, itu harus bisa kalian munculkan dengan benar. Ya. Karena apa? Disitulah yang dicari, kesempurnaan gambar, ya, skill atau estetika itu bisa dilihat dari situ. Itu. Proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi adalah perbandingan. Ya. Jadi perbandingan seperti apa? Antara orang yang jauh sama orang yang dekat. Ya. Jauh, dekat. Perbandingan antara orang atau manusia, ya, manusia dan raksasa. Perbandingan antar bagian tubuh manusia sendiri. Nah, misalnya apakah kepalanya terlalu besar, kan nggak proporsi kan ya. Kepalanya terlalu kecil, tangannya terlalu panjang, kan gitu. Itu namanya nggak proporsi. Ya. Terus proporsi antara manusia dengan rumah, ya. Nggak mungkin kan orangnya lebih besar dari rumahnya. Ya. Kecuali kalau rumahnya jauh. Ya, rumahnya jauh pun juga nanti menggunakan hukum perspektif. Nanti kita bahas di kriteria selanjutnya. Komposisi. Komposisi itu apa? Komposisi itu adalah tata letak atau susunan. Ya, susunannya apa? Apakah kanan kiri sama atau kanan kiri nggak sama, gitu ya. Biasanya apa? Simetris atau asimetris. Nah, komposisi seperti itu. Ya. Rana itu apa? Rana itu adalah perbandingan antara objek dengan background. Ya. Rana yang jelek adalah ketika objeknya kecil, backgroundnya kosong, background kosongnya banyak. Nah, itu rananya jelek. Nah, gimana strateginya? Maka misalnya kita harus punya catatan bahwa semua bagian harus penuh dengan objek. Nah, dilengkapi dengan apa aja biar rananya penuh? Oke, dikasih dengan asap, ya, dikasih dengan burung terbang, dikasih dengan apa misalnya ya, daun-daun. Nah, jadi kita harus punya perbendaharaan apa aja nanti yang apa, digunakan untuk memenuhi itu, ya. Dengan arsir, dengan langit, dengan mendung. Nah, jadi kita harus punya itu tadi, apa namanya, perbendaharaan, ya. Oke, itu adalah estetika. Sekarang kita ke kriteria teknik. Nah, untuk menilai teknik apa aja? Nah, ini juga kalian nggak boleh salah ya, ketika kalian sudah state bahwa ini adalah medianya pensil misalnya. Media itu alat yang digunakan, ya. Pensil kita harus tahu karakter pensil itu seperti apa. Ya. Nah, ini misalnya hindari dusel. Dusel itu apa? Dia diusuk-usuk, ya, kayak kertas itu digosok-gosok. Nah, itu
apa namanya, bukan teknik pensil. Itu tuh teknik apa? Misalnya charcoal atau grafit, ya, di mana dia atau soft pastel, di mana dia memang cara gambarnya memang harus digosok-gosok. Pensil kan enggak, pensil kan nah bentuknya seperti ini. Jadi ya dia digunakan dengan cara di garis sama arsennya misalnya di apa namanya ditidurin itu. Nah, itu adalah teknik yang benar dengan media yang benar. Walaupun ya ada yang dosen yang mungkin berpendapat yang lain misalnya enggak ini juga sudah benar kok gitu ya nggak apa-apa tapi pertimbangkan amannya gitu ya. Oh iya mumpung ingat proporsi ya. Proporsi itu ada juga yang berpendapat bahwa anime itu dianggap nggak proporsional. Artinya hati-hati ya di gambar gambar apa naratif ini ya. Karena itu akan mengurangi kalau misalnya ada yang menganggap ya yang penilai yang menganggap bahwa anime itu nggak proporsional ya. Termasuk saya kalau saya berpendapat bahwa anime itu nggak proporsional. Perkara nanti misalnya kalian mau menggambar sendiri di luar, kalian punya hobi itu nggak apa-apa. Tapi karena kita harus sepakat, ya, misalnya penilai itu harus sepakat. Sekarang saya bukan menilai ya, dulu kita harus sepakat bahwa anime itu nggak proporsi, maka yang gambarnya anime otomatis berkurang dinilai proporsi. Ya. Oke, media, media juga macam-macam ya. Ada yang pensil, ada yang pulpen, yang spidol kan boleh ya. Nah, saya hitam putih ya. Lalu karakter objek. Nah, karakter objek itu juga harus kalian munculkan. Misalnya karakter yang ada di sini apa? Oke, manusia. Berarti ada karakter apa nih? Karakternya misalnya marah gitu. Nah, kalian harus munculkan. Terus karakter objek misalnya rambutnya acak-acakan. Tuh. Terus kemudian pohon-pohonnya daunnya berserakan. Nah, lalu misalnya kayunya itu harus kelihatan itu kayu gitu ya. Nah, karakter kayu harus kelihatan. Robot bahannya apa? Besi kan ya. Berarti harus kelihatan efek logam gitu. Logam. Ya. Ada kelihatan logamnya. Terus misalnya bajunya basah gitu ya. Berarti kita harus draperi atau arsiran bajunya harus jago gitu ya. Maka misalnya apa? Karakter objek kain baju. Ini nanti kalian boleh isi lagi kalau barangkali saya ada yang kurang ya, tapi ini apa yang saya ingat sekarang aja gitu. Biasanya kalian anak-anak muda itu lebih lebih kreatif ya, lebih ini. Mungkin ada hal-hal baru itu, silahkan aja ditambahin ya. Boleh isi di kolom komentar juga ya. Lalu efek tiga dimensi. Ya, efek tiga dimensi itu bagaimana caranya? Pertama, shading atau arsir. Nah, jadi kalian harus bisa memilih macam arsir seperti apa ya. Karena kalau misalnya di pensil pasti arsirnya seperti itu kan ya, arsir garis misalnya. Tapi bagaimana kalau kalian menggunakan spidol pasti ngeblok ya. Jadi saya bilang ada shadingnya, kemudian ada shadow-nya, ada bayangannya. Bayangan itu yang membuat objek itu kelihatan tiga dimensi, dia kelihatan menonjol. Ya, karena ada bayangannya. Kalau nggak ada bayangannya dia nggak ketahuan ini depan atau belakang, ini dia cahayanya dari mana. Kemudian perspektif. Nah, perspektif ini apa yang bisa dimunculkan atau bagaimana juri menilai? Juri harus tahu atau penilai itu harus tahu bahwa ini tuh menggunakan perspektif apa. Karena perspektif satu titik hilang. Nah, kalian tahu kan kalau satu titik hilang berarti dia bentuknya seperti lorong, ya. Ada pohon-pohon di kanan kiri, makin ke sana makin mengecil. Kalau dua titik hilang biasanya ada satu objek di tengah. Ya, satu objek di tengah, lalu dia titik hilangnya ada kanan sama kiri. Nah, kalau kalian nanti pengen tahu lebih detail, nanti silakan kunjungi di Udemy saya ya, tutorial-tutorialnya ada di situ. Bagaimana gambar. Semua ini ada di situ nanti. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan apa? Apakah sudut pandang mata burung, di mana kita seolah ada di atas, atau mata normal, atau apa namanya seperti manusia ya, apa dilihat dari sudut pandang manusia normal ya, atau mata katak atau mata cacing. Berarti apa? Kita melihatnya dari bawah sudut pandangnya. Nah, ini adalah semua dari kreatif brief ini ya.
Nah, jadi nanti silakan kalian pelajari di sini ya. Dengan soal seperti ini kalau dibedah menggunakan kriteria-kriteria ini, maka kita harus munculkan semua ini. Sorry, bukan semua ya. Kalian nanti bisa memilih paling enggak, tapi setiap setiap kolom ini harus terisi, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya materinya. Silakan nanti kalian boleh tanya jawab di kolom komentar. Terus silakan juga di-share ke teman-temannya atau barangkali ini orang tua atau guru yang sedang melihat bisa di-share ke muridnya. Ini adalah cara membuat portofolio ya. Oh iya, bagaimana dengan yang ini? Nah, ini saya simpan dulu. Nanti silahkan akan saya share di Udemy ya. Udemy itu apa? Jadi saya punya kelas online ya di platform Udemy. Di kelas online itu sebenarnya solusi ya atas persoalan orang yang ingin kursus ya, teman-teman yang ingin kursus tapi misalnya nggak ada waktu ya. Kalau misalnya kursus terlalu cepat misalnya, ya, atau misalnya belajar buku susah gitu. Nah, Udemy ini saya membuat step by step, ya, misalnya gambar manusia step by stepnya seperti apa, ya. Kalau kita lihat dari Google, maka yang kita lihat kan baru jadi kan ya, jadinya seperti ini gitu. Tapi kalau di tutorial itu real time, ya. Kadang juga ada yang misalnya video saya juga yang lainnya juga saya percepat misalnya seperti itu. Nah ini enggak, yang di sini murni tutorial step by step ya. Misalnya mulai dari cara menggaris, mengarsir, membuat bayangan, membuat efek ya. Sampai semuanya nanti ada jawabannya di situ ya. Nanti akan saya share, atau silakan kalian lihat di deskripsi nanti. Nah, di situ juga nanti saya akan nge-share tentang ini gitu, tentang bagaimana mengisi skor ini, bagaimana membuat grafik ini. Ini adalah self assessment ya, atau bagaimana kita mengukur kemampuan kita. Kalau ini kita yang mengisi, ini kalau bisa yang mengisi temannya. Atau pertama kita isi dulu target kita misalnya, oke, saya cerita rakyat saya kasih skor berapa gitu misalnya. Baru nanti kita kasih ke teman kita. Coba kamu yang menilai. Detailnya nanti akan saya bahas di Udemy ya. Yang sesi ini akan saya kasih free nanti di Udemy, silahkan nanti kalian cek ya. Oh ya, di Udemy nanti akan saya bagikan juga ini. Nah ini saya stop dulu. Nah ini ya, nanti kalian bisa download ini secara free ya di Udemy ya. Nanti akan saya share di sana. Oh ya, barangkali kalian ada yang butuh buku ya. Nah ini saya juga ada yang versi bukunya ya, versi bukunya ya. Dan bukunya ini terbatas jumlahnya, yang untuk tahun ini nggak sampai 150. Kemarin itu saya apa namanya uh, saya share di IG, yang ternyata sudah yang dari 200 sudah sampai 150 gitu ya. Dan cepat biasanya 200 bisa habis dalam satu sesi. Di buku ini buku ini sudah terjual ratusan ya. Ini sudah dicetak dua edisi dan banyak orang yang menggunakan ini dan sudah sukses ya. Nah ini tampilan bukunya. Silahkan kalian nanti bisa dicek di sini ya. Nanti akan saya apa namanya kasih tahu itunya previewnya buku ini ya. Ini penulisnya saya lalu dibantu oleh para mahasiswa yang sudah pengalaman dan masuk di universitas-universitas seperti ITS, ITB seperti itu ya. Dan juga ada yang sekarang sudah jadi seniman dan berkarya di bidang itu. Ada juga jadi desain. Oke, mungkin itu aja pertemuan kali ini. Ada yang belum saya sampaikan. Oke, silakan jangan lupa kalian subscribe, like, share ya. Lalu kalian cek di Udemy nanti ya. Oh iya, saya share aja ya Udemy-nya ya, biar nanti kalian bisa membayangkan. Udemy ada di sini. Bentar.
Gimanakah Udemy? Udemy ini platform kuliah online ya. Dan ini saya perkenalkan biar nanti kalian terbiasa, karena nanti saya akan share materi-materi di sini ya. Kayaknya itu lebih mudah. Nah, ini tampilan Udemy. Nanti linknya akan saya share di deskripsi ya. Nah, ini nanti ini misalnya ini level 1. Level 1 itu tentang basic ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar sendiri, kalau kalian misalnya sudah bimbel, biasanya di bimbel itu kan hanya 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu kan cuman asistensi aja ya. Tapi proses menggambarnya nggak mungkin si pengajar itu ngajari dari A sampai Z sampai jadi gambar suasana, kan nggak mungkin. Waktunya nggak cukup. Nah, ini bisa juga kalian gunakan sebagai suplemen nanti. Ya. Ini kira-kira seperti itulah ya. Ini kalau kalian lihat reviewnya, oke, mungkin itu nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya percepat saja. Nah, itu. Ini juga ada previewnya, free ya ini ya. Kalau yang berbayar nanti lebih lengkap gitu ya. Itu. Kalau misalnya ingin yang free ya cuman beberapa materi ini. Nah, nanti misalnya belajar menggaris apa aja di sini sudah aja. Saya kasih contoh langsung ya. Nah, ini gitu. Kalau di YouTube ada juga, ini sebagian juga saya upload di YouTube, tapi kan nggak urut, ya. Sama nggak semuanya. Nah, ini perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan lain-lain. Ya. Objek pelengkap gambar suasana, nah ini ada alas kaki, alat musik, dan sebagainya. Gimana cara gambarnya, step by step sudah saya rekam di sini. Ini sebenarnya materi kuliah ya, materi bimbingan juga, bimbel juga, tapi saya upload ya, biar nanti kalian yang nggak sempat ikut kelas, ikut bimbingan bisa ikut di sini. Ya. Oke, mungkin itu aja. Silakan kalian isi di kolom komentar ya, apa yang mau ditanyakan ya. Kalian gabung di grupnya, nanti akan juga saya share di situ. Lalu kalian kunjungi Udemy untuk kalian lihat kelanjutan dari materi ini ya, bagaimana kita membuat simulasi penilaian ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.